Menantu tertinggi. Bab 51, seluruh harta karun untuk membeli kehidupan. Bagaimana menurutmu tentang membuat mereka membayar dengan nyawa mereka? Bagaimana menurutmu? Jadi, Ye Feng memandang Su Hong dan Su Kun di sampingnya dan bertanya dengan ragu-ragu. Benar saja, ini adalah rencana yang Ye Feng buat. Lagi pula, Ye Feng tidak tertarik pada barang-barang berharga biasa. Mereka harus menyajikan sesuatu yang benar-benar dapat menarik perhatian Ye Feng, sesuatu yang akan membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Itu keputusanmu. Su Hong tersenyum. Ide bagus. Su Kun mengangguk. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Melihat tak satu pun dari mereka yang keberatan, Ye Feng bertepuk tangan dan memutuskan. Setelah membuat keputusan, Ye Feng menoleh ke arah anggota keluarga Hu dan berkata dengan dingin, "Aku benar-benar tidak berencana melakukan apapun padamu. Di mataku, kau sama sekali tidak layak disebut. Namun, membiarkanmu lolos tanpa hukuman apapun akan terlalu lunak. Jadi, kalau Anda bisa menyampaikan sesuatu yang memuaskan saya, kita akhiri saja masalah ini." Hubo awalnya mengira dia pasti sudah mati. Dia tidak menyangka ada ruang untuk negosiasi. Jadi, setelah mendengar kata-kata Ye Feng, dia sangat gembira dan langsung bersemangat. Adapun orang lain di keluarga Hu, wajah mereka berubah muram, dan mereka bergumam. Memang, jika Ye Feng tidak mengejar Hubo, mereka sama sekali bukan tandingan Hubo. Mereka telah mengucapkan kata-kata tersebut sebelumnya untuk menyelamatkan nyawa mereka, dan jika Hubo selamat, dia pasti akan membalas dendam nanti. Memikirkan metode kejam Hubo dalam membalas dendam, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat situasi berubah seperti ini, para penonton semuanya tercengang. Sialan, apa benar-benar bisa begini? Keluarga Hu pasti tercengang. Pantas saja mereka. Keluarga Hu mau melakukan apa saja demi menyelamatkan nyawa mereka. Sekarang mereka kena masalah, iya. Kalau Hubo marah, darah pasti akan tumpah setinggi 3 kaki. Ada tontonan bagus yang bisa ditonton sekarang. Sepertinya Ye Feng benar-benar tidak peduli dengan keluarga Hu. Tapi lagi pula, dengan seseorang selevelnya, bagaimana mungkin dia peduli dengan orang seperti keluarga Hu? Mereka ingin sekali menertawakan keluarga Hu, sambil menyadari bahwa Ye Feng benar-benar mengabaikan mereka, dan tidak berpura-pura sebelumnya. Jangan khawatir, keluarga Hu kami bisa memberikan apa saja. Hubo segera memanfaatkan kesempatan itu untuk memohon dengan lantang agar nyawanya diselamatkan. Pertama-tama, aku harus menjelaskannya, aku tidak peduli dengan hal-hal biasa. Ye Feng terkekeh mengejek, keluarga Hu mungkin tidak punya banyak, tapi kami pasti akan memuaskanmu, janji Hubo buru-buru. Demi menyelamatkan hidupnya, Hubo bersedia menyetujui apapun yang diminta Ye Feng, hal ini menggelitik keingintahuan Ye Feng. Dia bertanya-tanya, barang berharga apa yang bisa ditawarkan Hubo. Jadi, Ye Feng menyuruh Su Hong pergi dan membawa Su Kun dan Su Zixi langsung ke keluarga Hu. Ayo pergi, lihat-lihat, sepertinya akan ramai. Kerumunan penonton, melihat tokoh utama pergi, segera mengikutinya dari belakang. Di dalam mobil, setelah Su Hong pergi, Su Kun akhirnya menghela napas lega, benar-benar rileks. Pada saat yang sama, sambil menepuk bahu Ye Feng, dia berkata sambil menggerutu, bukankah kita saudara? Apa kau benar-benar harus membuatku memanggilmu seperti itu? Ye Feng menatapnya dengan tatapan sinis tak berdaya, apa aku yang memaksamu melakukannya? Ayahmu yang memaksamu, apa hubungannya denganku? Tidak mungkin, kau harus membalas panggilanku seperti itu, atau aku akan merasa tidak tenang. Su Kun bersikeras, merasa dirinya telah dirugikan. Baiklah. Kalau begitu aku akan memberitahu kakekmu. Ye Feng mengangguk, tidak keberatan. Namun setelah mendengar kata-kata Ye Feng, Su Kun ketakutan setengah mati, dan segera menghentikannya. Tidak perlu, aku hanya bercanda. Bercanda atau tidak, jika Penatua Su tahu, bukankah dia akan menghajarnya sampai setengah mati? Dia tidak berani mengambil risiko. Hehe, mendengarkan percakapan mereka, Su Zixi menutup mulutnya sambil tertawa kecil, menganggap Ye Feng cukup lucu. Tak lama kemudian rombongan tiba di kediaman keluarga Hu. Cepat, silakan masuk. Sesampainya di kediaman keluarga Hu, Hubo membungkuk dan membungkukkan badan sambil memimpin rombongan memasuki halaman, dengan penuh hormat. Memang, di hadapan keluarga Su, di hadapan Ye Feng, dia tidak berani bersikap sombong, mempertahankan pendirian yang sangat rendah hati.
Di aula resepsi keluarga Hu, Hubo menyiapkan teh lezat dan hidangan lezat. Faktanya, hanya dengan sepatah kata dari Ye Feng, dia dapat menemukan beberapa wanita cantik untuknya. Bagaimanapun, apapun yang Ye Feng inginkan, apapun yang Su Kun dan Su Zixi minta, dia akan berusaha sekuat tenaga untuk memenuhinya, didorong oleh keinginan kuat untuk hidup. Cukup omong kosongnya, mulai saja dengan tindakanmu. Ye Feng langsung ke intinya, tanpa membuang sepatah kata pun. Ya, aku akan segera membawanya. Hubo mengangguk berulang kali, memerintahkan anak buahnya untuk bersiap. Beberapa waktu kemudian, semua barang yang disiapkan Hubo dikeluarkan. Patung Buddha yang seluruhnya terbuat dari emas. Cek dengan jumlah tertulis 100 juta. Dalam pandangan Hubo, ini adalah hal paling mengesankan yang dapat ditawarkannya. Kalau saja dia bisa, dia bahkan akan menawarkan lebih. Namun, sebagian besar aset keluarga Hu ada di sektor industri, jadi apa yang bisa ia tawarkan dalam bentuk dana hanya sebesar ini. Oleh karena itu, dia tidak punya pilihan lain. Apakah menurutmu ini akan berhasil? Melihat Ye Feng tetap diam, Hubo bertanya dengan hati-hati. Sepertinya kau tidak tulus. Ye Feng menggelengkan kepalanya, hendak bangkit dan pergi. Ini mungkin bergengsi, tetapi bukan itu yang dicari Ye Feng. Hubo langsung tercengang, agak ketakutan. Menurutnya, ini mungkin tidak terlalu mewah, tapi nilainya sangat tinggi, kan? Mengapa Ye Feng tidak puas? Namun Ye Feng tidak memperdulikannya, bersiap untuk pergi bersama orang-orangnya. Tunggu, kumohon tunggu. Melihat Ye Feng hendak pergi, Hubo panik dan segera memohon, beri aku kesempatan lagi, aku pasti akan memuaskanmu. Kali ini, Hubo siap mengerahkan segenap kemampuannya. Demi memuaskan Ye Feng, ia berencana mengeluarkan seluruh koleksi harta karun dari brankasnya dan brankas keluarga Hu. Untuk menyelamatkan hidupnya, dia harus melakukannya. Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi, tapi kesabaranku terbatas, kau tahu. Ye Feng mendengus dingin, memberi Hubo waktu 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit, ya sudahlah, yang abadi pun tidak bisa membantu. Aku akan segera menyiapkannya. Hubo menyeka keringat di dahinya dan segera pergi untuk bersiap. Harta karun yang disimpan oleh keluarga Hu, dan simpanan pribadi Hubo, sangat melimpah, dan ia memang enggan melepaskannya. Namun saat ini yang terpenting adalah tetap hidup, kalau tidak, apa gunanya harta karun ini? Jadi, tumpukan barang-barang diangkut oleh anggota keluarga Hu. Koleksi keluarga Hu sangat lengkap, meliputi lukisan, artefak giok, bahan obat-obatan, dan serangkaian harta lainnya. Tidak diketahui apakah ada sesuatu yang Ye Feng inginkan di antara mereka. Dengan sedikit antisipasi, Ye Feng segera mengaktifkan kemampuan identifikasinya. Nilai barang-barang ini semuanya akan terungkap di hadapan Ye Feng, tanpa ada tempat untuk bersembunyi. Inilah aspek yang menakutkan dari negara adik kuasa. Tak lama kemudian, informasi terperinci mengenai barang-barang ini muncul di depan mata Ye Feng. Bab 52, itu sebenarnya kuali obat. Di sini, sebagian besarnya hanyalah peninggalan budaya dan barang antik biasa, yang tidak memiliki nilai apapun bagi Ye Feng. Oleh karena itu, barang antik biasa yang bernilai puluhan atau bahkan ratusan ribu semuanya diabaikan oleh Ye Feng. Hal-hal yang benar-benar menarik perhatian Ye Feng adalah barang-barang antik yang lebih luar biasa, yang dapat memancarkan cahaya kemasan. Di antara semuanya, yang paling mengejutkan Ye Feng adalah tungku tripod. Tungku tripod ini terlihat sangat compang camping dan tampaknya sudah ada sejak lama. Namun, tak seorang pun akan menduga bahwa itu sebenarnya adalah kuali alkimia, yang dianggap sebagai harta ajaib yang cukup berharga. Ye Feng juga tidak menyangka akan menemukan kuali obat yang bisa digunakan di dunia ini, yang sistem kultivasinya sangat terbelakang. Dengan kuali obat ini, jangkauan ramuan yang dapat disempurnakan Ye Feng menjadi sangat luas, cukup untuk digunakan Ye Feng dalam waktu lama. Terlebih lagi, kuali obat ini dapat memberikan sejumlah peningkatan pada ramuan murni, berpotensi meningkatkannya hingga sekitar 30%. Hal yang begitu baik, tidak ada jumlah uang yang dapat membuat Ye Feng menukarnya. Jadi, Ye Feng mengambil kuali obat dan benda-benda lain yang juga memancarkan cahaya kemasan. Perjalanan ke keluarga Hu ini benar-benar bermanfaat. Pada saat yang sama, di gudang harta karun keluarga Hu, sebenarnya ada cukup banyak tanaman obat tua. 1 Centennial Dendrobium, 2 Centennial Deep Mountain Reishi,
dan 3 Centennial Wild Ginseng. Ini bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bahwa di gudang harta karun keluarga Hu, sebenarnya ada rumput jiwa es. Ini bukan ramuan biasa, melainkan rumput roh yang legendaris. Dengan itu, Ye Feng dapat menggunakannya untuk memurnikan pil tulang giok kulit es. Setelah mengonsumsi pil tulang giok kulit es, ia dapat mengembangkan otot dan tulang seseorang hingga ke titik ekstrim, mencapai tulang giok kulit es yang legendaris. Setelah memperoleh tulang giok kulit es, bakat kultivasi dan kekuatan tempur praktis seseorang akan mengalami peningkatan yang mengerikan. Ini sungguh suatu hal yang baik. Kali ini, Ye Feng benar-benar mendapat keuntungan dari keluarga Hu. Setelah memperoleh harta karun nyata ini, Ye Feng kemudian dengan tenang berkata, "Ini milikku sekarang, apakah kamu keberatan?" Mengikuti kata-kata Ye Feng, melihat barang-barang yang diambil Ye Feng, semua orang di keluarga Hu agak tercengang. Tampaknya berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Menurut mereka, Ye Feng pasti akan mengambil barang-barang berharga itu. Namun, barang-barang yang diambil Ye Feng tidak dianggap berharga di mata mereka. Memang, meskipun ramuan obat Centennial langka, mengapa Ye Feng memperlakukan tungku yang rusak sebagai harta karun? Hal ini tidak dapat mereka pahami, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Jadi, untuk mencegah Ye Feng menyesalinya, mereka buru-buru menyetujui dan bahkan memaksakan cek senilai 1 miliar ke tangan Ye Feng. Pemuda yang menjanjikan, puji Ye Feng dengan puas, memimpin orang-orangnya keluar dari keluarga Hu. "Tidak, kenapa kau mengambil tumpukan sampah ini?" Setelah meninggalkan keluarga Hu, Su Kun bertanya dengan agak terdiam. "Sampah?" Ye Feng geli karena marah. "Tentu saja," Su Kun bersikeras, "aku melihat brankas mereka. Ada beberapa lukisan dan barang antik terkenal, bukankah nilainya lebih dari ini?" "Bodoh, kau sama bodohnya dengan mereka." Ye Feng mencibir sekali dan berhenti memperhatikan Su Kun. Memang, membicarakan hal ini kepada orang awam tidak meyakinkan. "Kau, bukan orang biasa, kan?" Pada saat ini, Su Zixi tiba-tiba bertanya. Ye Feng sedikit terkejut, menatap Su Zixi dan bertanya, "Mengapa kamu berkata begitu?" "Ayahku bilang ada sekelompok orang luar biasa di dunia ini, yang menganggap kultivasi sebagai tujuan mereka dan sangat memperhatikan tanaman obat." Sambil menatap tanaman obat di tangan Ye Feng, Su Zixi menjawab perlahan. Memang, pada level Su Teng, dia bisa berhubungan dengan hal-hal ini. Ye Feng tidak menyangka dia akan memberi tahu Su Zixi. Benar, Ye Feng tidak menyangkalnya, tetapi mengangguk dan mengakui, "Saya memang seorang kultivator, sama seperti kultivator yang Anda bayangkan." Sialan, mendengar kata-kata Ye Feng, Su Kun langsung tercengang. Sebelumnya, Su Kun hanya menganggap Ye Feng tangguh, tetapi dia tidak pernah membayangkan Ye Feng juga memiliki identitas seorang kultivator. Sebaliknya, Su Zixi tampaknya sudah menebaknya sejak lama dan tampak jauh lebih tenang. Dalam keadaan terkejut, Su Kun bertanya dengan penuh semangat, seperti di acara TV, "Bisa terbang dan menembus bumi, Maha Kuasa." "Belum juga, aku hanya seorang kultivator pemula, hanya bisa melakukan ini." Ye Feng menggelengkan kepalanya, seraya mengulurkan telapak tangannya, dan tiba-tiba api muncul di telapak tangannya, membubung ke atas. Ledakan, dengan peningkatan basis kultivasi Ye Feng, kekuatan api menjadi lebih besar, bahkan dari jarak yang begitu jauh, hampir membakar alis Su Kun. "Sialan, ini keren banget. Bisa ajari aku?" Su Kun terkejut, lalu memohon dengan nada menjilat. "Bakatmu tidak bagus." Ye Feng menggelengkan kepalanya. Memang bukan hanya Su Kun, kebanyakan orang di dunia tidak memiliki bakat dalam berkultivasi. Memaksakan kultivasi bahkan bisa membahayakan nyawa. Karena itu, Ye Feng tidak berani mengajari adiknya kultivasi. Namun kini situasinya telah berubah. Setelah memberi adiknya pil tulang giok kulit es, Ye Feng dapat mengajarkan adiknya cara berkultivasi. "Aku benar-benar tidak bisa." Mendengar kata-kata Ye Feng, Su Kun merasa ingin mati dalam hati. "Benar sekali." Ye Feng mengangguk setuju, lalu menjelaskan, "Di dunia ini, kebanyakan orang tidak bisa. Mereka yang bisa berkultivasi sangatlah langka, seperti bulu burung phoenix." Mengatakan itu membuatku merasa lebih baik. Su Kun, yang awalnya merasa sangat tidak nyaman, merasa jauh lebih baik dan segera melirik benda-benda di tangan Ye Feng dan bertanya, "Apa sebenarnya benda-benda itu? Apakah benar-benar sebagus yang kau katakan?" "Ini benar-benar barang bagus."
Ye Feng mengambil benda yang memancarkan cahaya keemasan itu dan memperkenalkan, kuas kekaisaran Li Bai, batu tinta Tang Bohu, peralatan makan yang digunakan Qianlong, dan cangkir anggur yang digunakan Li Ximin. Awalnya, Su Kun mengira ini semua hanyalah hal biasa, tetapi setelah diperkenalkan oleh Ye Feng, ia menyadari semua ini punya asal-usul penting. Memang, jika barang-barang ini dijual, nilai totalnya setidaknya akan mencapai beberapa miliar. Ini adalah harta yang benar-benar berharga dari keluarga Hu. Apakah ini benar-benar harta karun? Su Kun sejenak memegangnya dengan cepat dan bertanya seolah-olah benda itu sangat berharga. Tentu saja, Ye Feng mengangguk dan melanjutkan, ini bukan apa-apa, biar kutunjukkan harta karun yang sebenarnya. Setelah memberi isyarat, Ye Feng mengambil kuali obat dan melepaskan api di dalamnya. Ledakan. Dengan tindakan Ye Feng, api berputar di dalam kuali obat, terus menyala, bahkan menunjukkan tren menjadi lebih kuat. Apa yang terjadi? Melihat ini, Su Zixi dan Su Kun tercengang. Ini adalah kuali obat legendaris, benda penting untuk alkimia, harta yang sungguh tak ternilai harganya. Ye Feng menjawab dengan bangga. Su Kun, beraninya dia meremehkannya, bilang barang yang dia pilih itu sampah. Apa mukanya sekarang ditampar? Bab 53 Penyempurnaan Serentak. Setelah menyaksikan keterampilan Ye Feng, Su Kun dan Su Zixi merasa yakin, dan menatap Ye Feng dengan penuh kekaguman. Ini adalah jenis kemampuan supranatural yang hanya muncul di TV. Baiklah, kalau kalian tidak ada urusan lagi, cepatlah pulang. Aku pulang? Ye Feng tersenyum dan memberi isyarat, melihat ekspresi kagum mereka. Bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Su Zixi tersipu dan menyarankan saat melihat Ye Feng pergi. Melihat pemandangan ini, Su Kun tercengang. Ada apa dengan adikku? Dia punya sisi lembut dan bahkan bisa tersipu. Memang, biasanya Su Zixi cukup galak di depan Su Kun, tetapi di depan Ye Feng, segalanya tampak berubah. Tentu, Ye Feng mengangguk. Kalau begitu aku akan mengambil mobil. Su Zixi, bersemangat dan patuh, menanggapi ketika Ye Feng setuju. Pada saat ini, Su Zixi tidak lagi tampak garang, melainkan seperti wanita kecil seutuhnya. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu merusak, membandingkan barang mengarah pada pembuangan. Orang-orang memang berbeda. Saat ini, Su Kun merasa benar-benar dikalahkan oleh Ye Feng. Enyahlah. Su Zixi dengan dingin mengancam setelah mendengar kata-katanya. Oke, setelah mendengar kata-kata Su Zixi, Su Kun segera melarikan diri dengan sangat patuh. Su Zixi mengendarai mobil sport merah, berapi-api dan sangat sesuai dengan kepribadiannya. Mobil sport mahal ini sangat nyaman untuk dikendarai. Khususnya, di dalam mobil, tercium aroma samar yang menyenangkan. Namun, saat ini, melihat Ye Feng di dalam mobil, pikiran Su Zixi tidak tenang. Putriku, selama mereka menjadi kultivator, potensi mereka tak terbatas. Terutama kultivator yang kuat, mereka memiliki status yang mulia. Jika kau bisa menemukan orang seperti itu sebagai pasanganmu, aku akan merasa tenang seumur hidup. Sementara itu, kata-kata Su Teng terngiang-ngiang di benaknya, beresonansi keras. Dalam pandangannya, Ye Feng tidak hanya tampan tetapi juga memiliki potensi tak terbatas sebagai seorang kultivator, yang pasti akan mencapai hal-hal hebat di masa depan. Memikirkan kata-kata Su Teng, hatinya menjadi kacau. Entah kenapa, saat melihat Ye Feng, wajah Su Zixi tiba-tiba memerah. Ada apa? Ye Feng bertanya dengan rasa ingin tahu saat melihat reaksi Su Zixi. Aku, Su Zixi berusaha keras mencari kata-kata, tidak yakin apa yang harus dikatakan kepada Ye Feng. Mengaku pada Ye Feng, bagaimana mungkin dia, seorang gadis, berani mengatakannya. Lagi pula, dia memang punya kesan baik terhadap Ye Feng, tapi tidak sampai perlu mengaku. Apakah kamu kurang tidur akhir-akhir ini, sering bermimpi? Ye Feng bertanya saat itu. Bagaimana kau tahu? Seru Su Zixi terkejut mendengar kata-kata Ye Feng. Dia memang mengalami gejala seperti itu baru-baru ini tetapi tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Lagi pula, aku kan dokter. Kalau kau tidak keberatan, setelah mengantarku pulang, aku bisa merawatmu. Ye Feng tersenyum. Tentu, Su Zixi mengangguk penuh semangat, segera menyalakan mobil untuk mengantar Ye Feng pulang. Kakak, kau sudah kembali. Begitu mendengar Ye Feng masuk, Ye Qian melangkah maju. Gadis ini, meskipun baru saja pulih dari sakit, semakin hari semakin bersemangat.
Begitu Ye Feng mengajarkannya kultivasi, dia tidak perlu khawatir lagi padanya. Kakak, siapa ini? Tanya Ye Qian penasaran, melihat Su Zixi di belakang Ye Feng. Ini temanku, Su Zixi. Ye Feng cepat-cepat memperkenalkan mereka. Ini adikku, Ye Qian. Kakak, kau tidak bisa berbuat apa-apa untuk mengkhianati kakak ipar. Setelah mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Qian berkata dengan serius. Meskipun Ye Qian tidak memiliki kesan yang baik terhadap Liu Sui, dia pasti tidak akan membiarkan saudaranya bermain-main di luar. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ye Feng menepuk dahinya dengan nada bercanda dan berkata, apa yang kulakukan? Dasar bocah nakal, kita sebenarnya cuma teman. Kedengarannya lebih baik. Mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Qian akhirnya merasa lega. Namun, mendengar percakapan mereka membuat Su Zixi merasa agak sedih. Apakah dia sudah menikah? Siapa yang seberuntung itu bisa menikah dengan pria sebaik itu? Merasa patah hati sekaligus iri, dia bertanya-tanya mengapa dia tidak diberkati dengan keberuntungan seperti itu. Saudari Su, silakan masuk. Aku akan membuatkanmu teh. Ye Qian mengundang dengan hangat, tidak menyadari situasinya. Tidak perlu, aku masih ada urusan lain. Su Zixi menggelengkan kepalanya cepat, memberi isyarat untuk pergi. Kondisimu belum diperiksa. Ye Feng mencoba menelepon Su Zixi kembali, tetapi dia segera pergi tanpa mendengar apapun. Ada apa dengan gadis ini? Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tetapi saat ini, Ye Feng tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia punya terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Kakak, apa kau benar-benar tidak ada hubungan dengannya? Tepat saat Ye Feng hendak masuk untuk memulai pekerjaannya, Ye Qian bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang bisa kulakukan dengannya? Dia pewaris kaya, dengan Su Teng sebagai ayahnya, kita tidak bisa mencapai setinggi itu, jawab Ye Feng kesal. Ah, ayahnya Su Teng. Ye Qian terkejut dengan kata-kata Ye Feng. Bagaimana mungkin dia tidak pernah mendengar angka sebesar itu? Awalnya, dia mengira Su Zixi hanya orang biasa, tetapi tak disangka, latar belakangnya begitu signifikan, membuat Ye Qian takut. Siapkan makanan untukku, aku harus segera bekerja. Setelah itu, Ye Feng masuk ke dalam. Setelah membawa semuanya ke dalam, Ye Feng mulai merenungkan apa yang harus ditangani terlebih dahulu. Akhirnya, Ye Feng mengarahkan pandangannya pada barang antik yang memancarkan cahaya kemasan. Menyerap, dengan menguasai semuanya, Ye Feng menyalurkan ki sejati, menyerap semua cahaya kemasan ke dalam tubuhnya. Gagasan Ye Feng sederhana saja, untuk segera mencapai lapisan kedua kultivasi ki dan kemudian menggunakan kuali obat untuk memurnikan pil demi kemanjuran yang lebih baik. Memang, semakin tinggi dasar kultivasi, semakin baik efek pilnya. Sebelumnya, Ye Feng tidak memiliki kuali obat, jadi ia membuat cairan obat demi kesederhanaan. Namun sekarang dengan kuali obat, membuat cairan obat akan menjadi hal yang bodoh. Karena khasiat pil lebih baik, dan dengan peningkatan kuali, pil menjadi lebih efektif, membuat pil menjadi pilihan yang jelas bagi Ye Feng. Fiuh, saat Ye Feng menyerap semua cahaya kemasan itu ke dalam tubuhnya, ia merasakan sakit yang tak tertahankan di dalam. Cahaya kemasan ini sulit dikendalikan. Situasi ini tampak berbeda dari sebelumnya, Ye Feng tidak pernah menyerap beberapa cahaya kemasan secara bersamaan. Terlebih lagi, karakteristik cahaya kemasan itu tampak berbeda, tidak dapat menyatu, yang diabaikan oleh Ye Feng. Namun, selama Ye Feng dapat mengatasi rintangan ini, hasilnya kemungkinan akan lebih baik. Selain itu, Ye Feng berada pada titik terobosan yang kritis, dan tidak ada yang salah. Bab 54, memasuki kultivasi ki level 2. Memang, selama Ye Feng berhasil menerobos, tulang dan meridian yang disapu oleh beberapa sinar cahaya kemasan pasti akan menjadi lebih kuat. Awalnya, Ye Feng agak terkejut. Namun, setelah beradaptasi, ia mampu perlahan-lahan mengarahkan beberapa untaian energi emas ke dalam ritmenya. Menyerap, menyaring, lalu serap lagi, lalu perbaiki lagi. Ye Feng terus mengulangi proses ini, mengubah untaian energi emas satu demi satu menjadi ki sejatinya. Fiuh, saat ki sejati di dalam tubuh Ye Feng mencapai tingkat tertentu, ia merasakannya menjadi ganas, siap menghancurkan meridiannya, membuatnya menarik napas tajam. Teroboslah untukku. Namun, Ye Feng tidak takut, dan dengan kuat mengendalikan ki sejati, menyerang penghalang tingkat kedua kultivasi ki. Rasa sakit yang tak terlukiskan,
menyebabkan keringat dingin membasahi dahi Ye Feng. Namun, Ye Feng menggertakkan giginya, terus menyerang penghalang itu. Retakan, dengan suara retak, Ye Feng merasakan kelegaan di seluruh tubuhnya, dan ki sejati menjadi stabil. Terlebih lagi, kemanapun ki sejati lewat, ia dengan cepat membantu Ye Feng mengonsolidasikan meridian dan tulangnya, membuatnya lebih kuat. Setelah mengedarkannya selama satu siklus, Ye Feng menemukan ki sejatinya semakin melimpah, dan secara resmi melangkah ke tingkat kedua kultivasi ki. Pada saat yang sama, Ye Feng juga menggunakan cahaya keemasan yang tersisa untuk menstabilkan diri di ranah tingkat kedua kultivasi ki. Setelah memasuki level kedua, teknik kultivasi dan kekuatan super yang dapat dikultivasikan Ye Feng meningkat. Misalnya, teknik pengendalian senjata, teknik api, teknik es beku, dan banyak mantra sihir lainnya sangat meningkatkan kekuatan Ye Feng. Setelah memasuki level kedua kultivasi Qi, Ye Feng mengeluarkan batu kondensasi langit yang diperolehnya sebelumnya, bersiap untuk membuat cincin penyimpanan. Meskipun ini merupakan kali pertama Ye Feng membuat satu, itu cukup mudah dilakukan. Tak lama kemudian, sebuah cincin penyimpanan muncul di hadapan Ye Feng. Cincin penyimpanan ini memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi 2 meter, menyediakan ruang yang cukup. Setelah membubuhkan segel Dharma padanya, cincin penyimpanan itu secara khusus diperuntukkan bagi Ye Feng. Setelah membuat cincin penyimpanan, Ye Feng langsung terpesona, menyimpan semua barang penting di dalamnya. Pedang penyembunyi surga, kartu bank, dokumen, del. Bahkan kuali obat, jika tidak digunakan, Ye Feng akan menyimpannya di dalam, karena ini adalah harta Ye Feng yang paling berharga. Setelah menyimpan barang-barang ini, masih ada cukup ruang untuk menyimpan lebih banyak lagi. Memang, dengan dimensi panjang, lebar, dan tinggi 2 meter, ruangan itu cukup luas. Jika bahan yang lebih baik tersedia untuk membuat cincin penyimpanan yang lebih baik lagi, itu akan lebih memuaskan. Setelah membuat cincin penyimpanan, Ye Feng mengeluarkan rumput jiwa es dan beberapa herba umum yang diperlukan, lalu melemparkan semuanya ke dalam kuali obat. Ledakan. Bersamaan dengan itu, Ye Feng menyalakan api di dalam kuali obat, mulai mengendalikan suhu di dalamnya. Di bawah kendali Ye Feng, api, rumput jiwa es, dan ramuan umum mulai melayang dan berputar perlahan di dalam kuali, semuanya berjalan lancar. Saat Ye Feng membuatnya, saripati rumput jiwa es dan herba umum diekstraksi, bersinar hijau dan terlihat sangat indah. Akan tetapi, ini masih jauh dari cukup. Ye Feng pun menambah daya tembaknya sambil mengendalikan cairan obat agar terus berputar di udara. Di bawah racikan Ye Feng, cairan obat tersebut menjadi semakin pekat, volumenya menurun hingga dengan cepat membentuk pil embrio. Mengembun, melihat waktunya tepat, Ye Feng berteriak, dan pil itu dengan cepat mengeras. Ledakan, dengan api yang membumbung tinggi ke udara, sebuah pil terbang langsung ke tangan Ye Feng. Pil tulang giok kulit es, lengkap. Memang, pil di tangan Ye Feng adalah pil tulang giok kulit es yang sudah terbentuk sempurna dengan kualitas yang sangat baik, dianggap sebagai pil tulang giok kulit es kelas atas. Setelah dikonsumsi, kemungkinan besar akan mencapai kondisi tulang giok kulit es. Melihat pil ini, Ye Feng mengangguk puas dan menyimpannya dalam botol giok yang telah disiapkan. Setelah menyelesaikan semuanya, Ye Feng meletakkan kuali obat dan barang-barang lainnya kembali ke cincin penyimpanan dan tersenyum saat meninggalkan ruangan. Di dapur, Ye Qian sudah menyiapkan makanan dan hendak memanggil Ye Feng. "Kakak, apa kau anjing?" Keluar karena mencium aroma makanan. Melihat Ye Feng, Ye Qian menggodanya dengan heran. Ye Feng tersenyum tanpa berbicara. Ye Qian menyajikan semangkuk nasi untuk Ye Feng dan menyerahkannya kepadanya sambil memberi isyarat, "Cepat makan." Dalam suasana hangat, keduanya menyelesaikan makan malam mereka. "Apakah kamu kenyang?" Setelah makan, Ye Feng bertanya sambil tersenyum. "Baik, aku akan membereskannya, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu." Ye Qian mengangguk sambil bersiap mencuci piring. "Tunggu sebentar." Ye Feng menghentikannya lalu, dengan ekspresi serius, berkata, "Aku perlu memberitahumu sesuatu, tapi jangan khawatir, oke?" "Oke." Ye Qian mengangguk patuh. Setelah Ye Qian setuju, Ye Feng berbicara dengan sungguh-sungguh, "Sebenarnya, aku adalah seorang kultivator, yang memiliki kemampuan melampaui orang biasa." "Apa? Serius? Kamu tidak demam? Kenapa kamu bicara omong kosong?"
Mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Qian tiba-tiba tidak bisa tenang dan bahkan menyentuh dahi Ye Feng, tampak bingung. Aku mengatakan yang sebenarnya. Melihat Ye Qian tidak mempercayainya, Ye Feng tak berdaya ingin menjelaskan, tetapi menyadari bahwa penjelasan itu sia-sia, ia memberi isyarat tanpa suara, baiklah. Aku akan menunjukkannya, perhatikan baik-baik. Begitu Ye Feng selesai berbicara, nyala api muncul di ujung jarinya. Apa yang terjadi? Kenapa ada api? Melihat pemandangan ini, Ye Qian tertegun, menunjukkan ekspresi tak percaya. Ada apa ini? Ye Feng tersenyum acuh lalu berteriak, pergi. Bersamaan dengan itu, di bawah kendali Ye Feng, api di jarinya terbang ke depan. Ledakan, di bawah kendali Ye Feng, api memasuki halaman, dan langsung meledak dengan suara dentuman keras. Api yang awalnya tampak tidak berbahaya, meledak dan seketika berubah menjadi lautan api yang menyelimuti area seluas beberapa meter di sekitarnya. Inilah kekuatan teknik api, kekuatan ledakannya di saat kritis, cukup untuk melenyapkan musuh yang kuat. Kakak, apakah kau benar-benar seorang kultivator? Melihat ini, Ye Qian ketakutan, ucapannya sedikit terbata-bata. Awalnya, dia mengira Ye Feng sedang bercanda, namun tak disangka, Ye Feng ternyata adalah seorang pendekar yang memiliki kemampuan luar biasa, mampu memunculkan api dengan tangannya yang memiliki daya hancur yang sangat besar. Ye Feng mengangguk bangga, bertanya sambil tersenyum, tentu saja, apakah kamu ingin menjadi seorang kultivator? Dalam harapan Ye Feng, Ye Qian niscaya akan mengangguk antusias, memohon Ye Feng untuk mengajarkannya jalan kultivasi. Aku lebih suka tidak, namun, yang mengejutkan Ye Feng, Ye Qian menggelengkan kepalanya. Memang, Ye Qian tidak ingin menjadi seorang kultivator, yang tiba-tiba membuat Ye Feng cemas. Bab 55 Teknik Es Jiwa Beku. Mengapa? Ye Feng bertanya cepat. Aku sangat bodoh, aku pasti tidak akan bisa mempelajarinya. Kalau begitu, bukankah aku akan membuatmu marah setengah mati? Ye Qian menjawab dengan agak naif. Ternyata, itulah yang dikhawatirkannya. Ye Feng menjawab dengan sedikit geli, awalnya, orang sepertimu tidak bisa berkultivasi, tapi siapa yang menjadikanmu saudaraku? Kemari, lihat apa ini. Sambil berbicara, Ye Feng mengeluarkan pil tulang giok kulit es. Wow, pil yang cantik sekali, apa ini? Ye Qian bertanya dengan cepat ketika melihat pil di dalam botol giok, tampak sangat menyukainya. Ini pil tulang giok kulit es. Setelah kau meminumnya, kau akan mencapai tulang giok kulit es, dan bakat kultivasimu akan menjadi luar biasa kuat. Ye Feng buru-buru menjelaskan di bawah pertanyaan Ye Qian. Hah, pil yang begitu indah, sayang sekali kalau dimakan. Bolehkah aku tidak memakannya? Mendengar dia harus memakan pil itu, Ye Qian tampak sangat enggan. Apa gunanya terlihat baik? Kata Ye Feng dengan nada meremehkan, lalu menambahkan dengan penuh kasih sayang, kau harus tahu, kau adalah anggota keluargaku yang paling penting. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tak akan sanggup menanggung penyesalan itu. Jadi, kakak ingin kamu punya kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, tahukah kamu? Tapi kalau kakak memakannya, bukankah dia akan menjadi lebih kuat? Kenapa tidak kakak saja yang memakannya? Kakak yang memakannya akan lebih berguna daripada aku. Ye Qian, terharu, masih ragu-ragu. Jangan khawatir, bahkan tanpa benda ini, aku akan tetap kuat. Ye Feng menepuk dadanya dengan percaya diri dan menjawab, tapi kamu, kalau kamu tidak makan ini, mustahil kamu bisa berhasil berkultivasi. Apakah aku seburuk itu? Ye Qian sedikit terdiam. Tentu saja, Ye Feng mengangguk dengan serius. Oke, setelah dibujuk Ye Feng, Ye Qian akhirnya setuju dan menelan pil tulang giok kulit es. Setelah menelan pil tulang giok kulit es, Ye Qian merasakan tubuhnya berubah dengan cepat dari dalam, merasa sangat tidak nyaman, dan tak dapat menahan diri untuk berteriak, kakak. Aku sangat tidak nyaman, apa aku akan mati? Ini reaksi yang wajar, bersabarlah sebentar, jadilah anak baik. Patuh, di bawah bimbingan Ye Feng, Ye Qian menggertakkan giginya dan bertahan. Pada saat yang sama, Ye Feng mengaktifkan kekuatan super sinar X-nya untuk mengamati perubahan di dalam tubuh Ye Qian. Benar saja, di bawah pengaruh pil tulang giok kulit es, tubuh Ye Qian dengan cepat direstrukturisasi. Pertama, kulitnya menjadi putih salju dan halus, sangat terlihat. Ini bukanlah bagian yang paling krusial. Saat transformasi berlanjut,
tulang-tulang Ye Qian menjadi sebening kristal, seperti batu giok es. Tulang giok kulit es, lengkap. Melihat pemandangan ini, Ye Feng mematikan kekuatan Super Sinar X dan mengangguk puas. Saat Ye Feng mematikan kekuatan Super Sinar X dan kembali menatap Ye Qian, dia mendapati bahwa Ye Qian telah menjadi luar biasa cantik, penuh keanggunan, cantik dan lembut. Kakak, apa yang kau lihat? Melihat tatapan aneh Ye Feng, Ye Qian yang telah membuka matanya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Adikku sudah menjadi sangat cantik. Ye Feng tersenyum dan menyerahkan sebuah cermin padanya. Wow, apa ini benar-benar aku? Bagaimana aku bisa secantik ini? Melihat dirinya di cermin, Ye Qian terkejut dengan bayangannya sendiri. Ye Qian sebelumnya memang cantik, tapi tidak secantik ini. Sekarang, tanpa berlebihan, Ye Qian tidak diragukan lagi adalah salah satu wanita tercantik, bagaikan dewa surgawi yang turun ke dunia. Ada pepatah lama yang menggambarkannya, wanita ini seharusnya hanya ada di surga. Setelah kecantikan Ye Qian yang luar biasa, Ye Feng mulai mengajarinya berkultivasi. Ye Feng mengajarkan Ye Qian teknik kultivasi yang sangat sulit bernama teknik Ice Soul Frost. Teknik es jiwa beku ini tidak sederhana. Jika berhasil dikembangkan, kekuatannya akan mengerikan. Akan tetapi, untuk mengolahnya, seseorang mesti memiliki dasar tulang giok kulit es dan menahan rasa sakit yang tak tertahankan bagi orang biasa. Di bawah bimbingan pribadi Ye Feng, Ye Qian mulai berkultivasi. Namun, Ye Qian merasa sangat sulit untuk berkultivasi. Setelah setengah hari, dia masih belum berhasil. Sepertinya aku meremehkan teknik ini. Melihat hasilnya, Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Awalnya, dia berpikir bahwa dengan bimbingan pribadinya, Ye Qian pasti akan berhasil. Namun, Ye Qian telah berkultivasi cukup lama, namun tidak dapat mengolah sedikit pun ki sejati. Jadi, Ye Feng mengubah strateginya dan pertama-tama mengajarkan Ye Qian teknik kultivasi sederhana. Memang, setelah beralih ke teknik kultivasi tingkat rendah, Ye Qian dengan cepat berhasil mengolah jejak ki sejati dalam tubuhnya. Tentu saja, Ye Feng tidak akan berhenti di situ saja. Begitu Ye Qian mencapai level tertentu, dia akan menyuruhnya mencoba mengolah teknik es jiwa beku lagi. Hanya dengan berhasil mengolah teknik Ice Soul Frost, Ye Qian akan menemukan jalur kultivasi yang lebih mulus dan menjadi lebih kuat. Jika tidak, tulang giok kulit es yang luar biasa akan terbuang sia-sia. Saudaraku, aku berhasil. Aku berhasil. Setelah berhasil berkultivasi, Ye Qian sangat gembira. Di bawah bimbingan Ye Feng, dia mulai menggunakan berbagai sihir dasar. Tentu saja, sihir yang digunakan Ye Qian terlalu lemah dan tidak bisa melukai siapapun. Namun Ye Qian masih bermain-main dengan gembira seperti anak kecil. Kamu teruslah berkultivasi pelan-pelan, aku akan menyiapkan beberapa hal. Melihat ini, Ye Feng tersenyum dan memberi isyarat, lalu masuk ke dalam rumah. Di dalam, Ye Feng mulai memurnikan pil. Ye Feng membagi ramuan berharga yang diperoleh menjadi 2 bagian untuk memurnikan 2 set pil. Satu bagian, dengan efek yang lebih lemah, diperuntukkan bagi Ye Qian. Adapun bagian lainnya, dengan efek yang jauh lebih kuat, itu untuk Ye Feng. Setelah persiapan, Ye Feng mengeluarkan kuali obat dan mulai memurnikan. Di sisi lain, Su Zixi kembali ke rumah tetapi tetap murung. Su Teng, yang sudah pulang, melihat kejadian ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Putriku, ada apa denganmu? Kenapa kamu terlihat seperti kehilangan jiwamu?" Ayah, mendengar kata-kata Su Teng, wajah Su Zixi memerah, malu untuk mengungkapkan perasaannya. "Apakah ada yang tidak bisa kamu ceritakan kepada ayahmu?" Tanya Su Teng dengan nada agak kesal. "Ayah," Su Zixi ragu sejenak, lalu memberanikan diri untuk menjawab, "Kurasa aku jatuh cinta pada seseorang." "Oh, kabar baik, siapa anak yang beruntung itu?" Mendengar ini, Su Teng langsung berseri-seri. Tetapi, Su Zixi ragu-ragu dan merasa malu untuk berbicara lebih jauh. "Tapi apa, bisakah kau bicara terus terang? Apa dia sudah punya seseorang yang disukainya?" Tanya Su Teng dengan tidak sabar. "Tapi dia sudah menikah," jawab Su Zixi canggung. "Menikah, itu tidak akan berhasil, menyerah saja." Mendengar ini, Su Teng langsung melambaikan tangannya. Kalau dia punya seseorang yang disukai, mereka masih bisa mempertimbangkannya. Tapi kalau dia sudah menikah, Su Teng pasti tidak akan setuju. Tapi dia seorang kultivator seperti yang digambarkan dalam legenda, seru Su Zixi mendesak. "Apa,
Mendengar kata-kata Su Zixi, Su Teng langsung kehilangan ketenangannya, melompat dari tempat duduknya. Bab 56, Mencapai Penguasaan Surgawi. Jika orang biasa, Su Teng bisa tetap tenang. Namun, pihak lainnya adalah seorang kultivator, yang membuat situasinya sangat berbeda. Kau yakin, dia memang seorang kultivator? Bahkan orang setenar Su Teng pun agak terkejut. Ya, Su Zixi mengangguk dengan jujur, menjawab, dia mendemonstrasikannya tepat di depanku. Apakah dia menyukaimu? Apakah dia tahu kau menyukainya? Mendengar kata-kata Su Zixi, Su Teng buru-buru bertanya. Dia sepertinya tidak sadar, sebenarnya, dia Ye Feng. Metode yang dia gunakan untuk menyembuhkan kakek kemungkinan besar adalah teknik kultivasi abadi. Su Zixi menggelengkan kepalanya dan menjelaskan secara bersamaan. Apa, itu dia? Aku penasaran bagaimana orang biasa bisa menyembuhkan orang tua itu, ternyata dia seorang kultivator. Mendengar jawaban Su Zixi membuat Su Teng semakin terkejut. Biar aku cari, pada saat yang sama, Su Teng bergumam pada dirinya sendiri, dengan cepat mencari ke dalam meja kantornya. Ketemu. Tak lama kemudian, Su Teng menemukan sebuah map di tangannya dan dengan bersemangat mengeluarkan dokumen-dokumen di dalamnya. Di dalamnya, berisi informasi rinci tentang Ye Feng. Apa ini? Tanya Su Zixi bingung. Informasi tentang Ye Feng, jawab Su Teng sambil tersenyum, mengambil dokumen-dokumen itu dan menelusurinya. Ah, kapan kau menyelidikinya? Tanya Su Zixi, terkejut mendengar bahwa itu adalah informasi Ye Feng. Setelah dia menyembuhkan orang tua itu, aku menyuruh seseorang menyelidikinya. Tak kusangka itu akan berguna hari ini. Su Teng merasa peruntungannya sedang baik. Menurut informasi, dia menikah dengan keluarga Liu sebagai menantu, dan keadaannya tidak berjalan baik di sana. Setelah membuka informasi terkait, Su Teng berkata dengan penuh semangat, lagi pula, dia mungkin menikah untuk menyelamatkan adiknya. Jadi, dia tidak benar-benar menyukai Liu Sue, tetapi hanya menginginkan uang yang dijanjikan oleh keluarga Liu untuk melakukan operasi pada adiknya. Dilihat dari karakter Liu Sue, mungkin tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Nak, kamu punya peluang besar. Setelah meninjau, Su Teng menjadi semakin puas, berharap dia bisa segera memanggil Ye Feng untuk membicarakan pernikahan dengan Su Zixi. Tapi, ayah, bukankah ayah tidak setuju aku menikahi seseorang yang sudah menikah? Meskipun Su Zixi merasa senang, ia bertanya dengan sedikit bingung. Itu dalam keadaan normal, kalau bertemu dengan seorang kultivator, siapa yang akan peduli dengan hal-hal seperti itu? Jawab Su Teng dengan kesal. Pada saat yang sama, Su Teng dengan sungguh-sungguh menepuk bahu Su Zixi, membujuk, putriku, kamu harus maju dan berusaha menarik Ye Feng menjauh dari keluarga Liu demi aku. Dengan aset dan pesonamu, seharusnya mudah sekali. Kukatakan padamu, Ye Feng adalah saham yang sangat potensial, di masa depan, bahkan ayahmu yang tua pun harus memperhatikannya, kau tahu. Setelah mendengar kata-kata Su Teng, Su Zixi akhirnya mengerti betapa menakutkannya para kultivator, tampaknya dia telah meremehkan kekuatan para kultivator sebelumnya. Sementara itu, Ye Feng telah berhasil memurnikan 2 botol pil. Kedua pil ini adalah obat ajaib yang mampu meningkatkan kekuatan dengan cepat. Satu batch merupakan versi bermutu rendah. Batch yang lain adalah versi dengan kualitas super tinggi. Setelah memperoleh pil tersebut, Ye Feng segera menyadari bahwa ia telah memperoleh jackpot kali ini dalam memurnikannya. Dengan menggunakan kuali obat, ditambah dengan kinerja Ye Feng yang luar biasa, khasiat pil tersebut meningkat sedikitnya 40%, menjadikannya bermutu tinggi. Tentu saja, ini hanyalah pil tingkatan terendah, tanpa banyak kerumitan teknis. Ye Feng memiliki ingatan warisan yang luas, jika dia tidak mampu memurnikan pil bermutu tinggi dengan ini, maka dia akan benar-benar tidak kompeten. Sambil memegang pil, Ye Feng segera keluar untuk mencari Ye Qian. Gadis kecil ini, sejak memasuki sekte, menghentikan kultivasinya, mengandalkan sihir lemah untuk hiburan, merasa dirinya luar biasa kuat. Hei, Ye Feng mendesah tak berdaya saat mendekati Ye Qian, berbicara dengan kesal, kau sama sekali tidak membiarkan orang bersantai, bukankah seharusnya kau terus berkultivasi? Ah, mendengar kata-kata Ye Feng, Ye Qian terkejut dan tersipu. Aku terlalu banyak bermain sampai lupa. Dengan demikian, di bawah pengawasan Ye Feng, Ye Qian mulai mengkonsolidasikan wilayahnya.
Ini bukanlah tugas yang paling krusial, apa yang Ye Feng butuhkan dari Ye Qian adalah dengan cepat mengumpulkan pengalaman dan ki sejati, sebagai persiapan untuk mengolah teknik es jiwa beku selanjutnya. Di bawah pengawasan Ye Feng, Ye Qian mengedarkan 3 sirkulasi, membuat meridian dan tulangnya lebih kuat. Bersamaan dengan itu, ki sejati di dalam dirinya juga menjadi lebih kuat. Baiklah, makan satu. Melihat waktunya sudah tepat, Ye Feng mengeluarkan sebuah pil dan menunjukkannya padanya. Apa ini lagi? Ye Qian bertanya dengan ragu, tetapi dengan patuh memakannya. Saat pil itu masuk, Ye Qian merasa tidak nyaman di sekujur tubuhnya, sebuah kekuatan dahsyat seakan siap meledak. Dia segera berseru, "Kakak, selamatkan aku. Seperti yang aku ajarkan padamu, cepat sebarkan teknik es jiwa beku." Atas pengingat tepat waktu dari Ye Feng, Ye Qian dengan cepat mengedarkan teknik Ice Soul Frost. Hasilnya, sebuah peristiwa ajaib pun terjadi. Dalam sekejap, Ye Qian merasakan energi di dalamnya terus diserap olehnya dan disempurnakan menjadi ki sejati. Terlebih lagi, sejak dia mengedarkan teknik es jiwa beku, ki sejatinya secara bertahap berubah menjadi ki sejati es dingin. Meskipun hambatan dalam proses ini sangat menakutkan, Ye Qian tahu dia tidak punya jalan mundur, sehingga dia menggertakkan giginya dalam kegigihan. Dengan tekad Ye Qian, ki sejati biasa di dalam dirinya secara bertahap sepenuhnya diubah menjadi ki sejati es dingin. Ki sejati es dingin jauh lebih kuat daripada ki sejati biasa. Tambahkan bonus teknik Ice Soul Frost, dalam alam yang sama, truk ki milik Ye Qian tidak hanya akan lebih luas tetapi juga kualitas dan potensinya akan jauh lebih tinggi. Teknik Ice Soul Frost berhasil. Bersamaan dengan itu, Ye Qian akhirnya menguasai teknik Ice Soul Frost, membangun lapisan pertama kultivasi ki melaluinya. Pada saat ini, kekuatan Ye Feng meningkat berlipat ganda, secara eksponensial lebih kuat dari sebelumnya. Saudaraku, apakah aku berhasil? Ye Qian merasakan perubahan di dalam dirinya dan bertanya dengan tidak percaya. Tentu saja, Ye Feng mengangguk puas, lalu menyerahkan pil bermutu rendah itu kepada Ye Qian. Simpanlah baik-baik, ini barang berharga, jangan sampai hilang. Apa ini? Ye Qian bertanya dengan ragu sambil melihat pil-pil di dalam botol giok. Untuk meningkatkan kekuatanmu, minumlah satu saat berkultivasi untuk memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Setelah mendengar penjelasan Ye Feng, Ye Qian menghargai pil itu dan menyimpannya dengan aman seolah-olah itu adalah barang berharga. Dia tahu itu benar-benar barang berharga, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang. Sama seperti ramuan ajaib di TV, mengonsumsinya akan memberikan bonus kekuatan selama bertahun-tahun. Melihat penampilan Ye Qian yang mencintai uang, Ye Feng terkeker tak berdaya. Namun, untungnya, semakin Ye Qian seperti ini, semakin aman. Kalau tidak, dia mungkin akan tertipu dan kehilangan barang-barangnya, membuat Ye Feng merasa tenang. Bab 57 Dua Wanita Bersaing. Setelah membimbing Ye Qian, Ye Feng menyemangatinya untuk tekun berkultivasi sendiri dan mengajarinya beberapa teknik bela diri. Meskipun ki sejati yang Ye Qian kembangkan belum signifikan, namun telah memperkuat tubuhnya, memberinya kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Ditambah dengan beberapa keterampilan bela diri, orang kebanyakan tentu tidak akan sebanding dengan Ye Qian. Setelah itu, Ye Feng memulai kultivasinya sendiri. Setelah memberikan Ye Qian sebotol pil kualitas rendah, Ye Feng mendapat sebotol pil kualitas tinggi, yang dapat digunakannya untuk meningkatkan basis kultivasinya dengan cepat. Setelah mencapai daerah yang tenang, Ye Feng menelan pil. Pil ini memiliki efek yang luar biasa kuat, mengguncang Ye Feng sampai ke intinya. Di tengah keterkejutannya, Ye Feng segera mengedarkan ki sejati untuk memurnikan pil dan meningkatkan dasar kultivasinya. Setelah mencerna pil, tingkatan Ye Feng mencapai puncak tahap awal tingkat kedua kultivasi ki. Hanya selangkah lagi untuk memasuki tahap tengah tingkat kedua kultivasi ki. Namun, Ye Feng sangat menyadari bahwa langkah ini akan sangat menantang. Memang, bahkan setelah mengonsumsi pil lain, Ye Feng tidak dapat menembus tahap tengah tingkat kedua kultivasi ki. Meski begitu, meski ia belum mencapai tahap tengah, ki sejati Ye Feng telah tumbuh jauh lebih kuat, yang cukup bermanfaat. Namun, Ye Feng tidak menyerah. 1 pil tidak cukup. Kalau begitu, 2. Kalau 2 tidak berhasil, pasti 3 bisa berhasil. Dia tidak percaya dia akan gagal mencapai tahap tengah tingkat kedua kultivasi ki dengan menggunakan pil ini. Jadi, Ye Feng dengan tegas menelan 2
Pil, saat kedua pil itu ditelannya, Ye Feng merasa seakan-akan seluruh tubuhnya terbakar, seluruh tubuhnya seperti mau meledak. Seketika, Ye Feng memasuki kondisi kultivasi untuk segera memurnikan semuanya. Fiuh, setelah menelan semua pil di dalam tubuhnya, Ye Feng akhirnya menghela napas lega. Dengan pil yang kuat itu, Ye Feng akhirnya mencapai tahap tengah tingkat kedua kultivasi Qi, dan Qi sejatinya pun menjadi lebih kuat. Sekarang, Ye Feng dapat dengan mudah menangani teknik api, dan bahkan jika berhadapan dengan Grandmaster sungguhan, ia dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Tentu saja, menghadapi martial venerable yang lebih kuat, venerable yang legendaris, mungkin masih di luar jangkauannya. Karena itu, Ye Feng tidak menghentikan kultivasinya dan menelan semua pil yang tersisa sekaligus. Sialan, saat semua pil masuk, Ye Feng menyadari betapa gawatnya situasi ini. Jika dia tidak berhasil mencernanya, Ye Feng kemungkinan akan meledak dan mati. Oleh karena itu, Ye Feng dengan panik menjalankan teknik kultivasinya, mati-matian mencerna energi di dalam dirinya. Meskipun prosesnya berbahaya, untungnya, prosesnya berakhir tanpa bahaya, dan Ye Feng berhasil menyempurnakannya. Sementara itu, tingkatan Ye Feng maju ke puncak tahap tengah tingkat kedua kultivasi Qi dan menjadi stabil. Melihat keuntungan signifikan seperti itu, Ye Feng merasa sangat puas. Puncak tahap tengah tingkat kedua kultivasi Qi, sesuatu yang Ye Feng pikir akan memakan waktu beberapa bulan untuk dicapai, telah tercapai dengan paksa dalam beberapa hari berkat pil tersebut, memperlihatkan betapa besarnya nilai sumber daya kultivasi. Jadi, Ye Feng perlu meningkatkan statusnya, sehingga banyak orang akan mengumpulkan sumber daya kultivasi untuknya. Keesokan harinya, Liu Sui belum pergi jauh keluar pintu ketika dia dihadang oleh beberapa mobil. Bingung dengan blokade, Liu Sui segera keluar untuk memeriksa situasi. Apakah Anda Liu Sui? Saat Liu Sui keluar, seorang wanita cantik keluar dari salah satu mobil, sambil menatap Liu Sui, memastikan identitasnya. Ya, saya Liu Sui. Liu Sui mengangguk. Setelah target dipastikan, Su Zixi bertanya, apakah Anda punya waktu untuk bicara? Memang, orang yang memblokir Liu Sui adalah Su Zixi. Setelah percakapan dengan Su Teng kemarin, Su Zixi mulai membuat rencana lebih awal, bertekad menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk membuat Liu Sui meninggalkan Ye Feng. Apakah kita saling kenal? Mendengar kata-kata Su Zixi, Liu Sui semakin bingung. Tidak, kami tidak. Su Zixi menggelengkan kepalanya. Lalu apa yang perlu dibicarakan? Setelah jawaban Su Zixi, Liu Sui berbalik dan pergi. Perkenalkan, namaku Su Zixi. Saat itu, Su Zixi angkat bicara. Mendengar nama Su Zixi, Liu Sui menoleh dengan ragu ke arah Su Zixi dan bertanya, Su Zixi. Dari keluarga Su. Benar sekali. Su Zixi mengangguk dan menjawab sambil tersenyum, Su Teng adalah ayahku. Mendengar kata-kata Su Zixi, Liu Sui terdiam. Jangan khawatir, aku tidak akan menundamu. Kita ngobrol sambil berkendara saja, nanti aku antar kamu ke kantor. Melihat keraguan Liu Sui, Su Zixi melanjutkan. Baiklah kalau begitu. Mendengar ini, Liu Sui akhirnya mengangguk setuju. Baru-baru ini, ketika perusahaan masih dalam tahap awal pendiriannya, terdapat banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan, menjadikannya waktu tersibuk. Liu Sui tidak ingin membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tidak perlu, dan bertingkah seperti seorang pecandu kerja. Setelah setuju, Liu Sui masuk ke mobil Su Zixi. Bisakah kau memberitahuku mengapa kau mencariku? Tanya Liu Sui penasaran begitu mobil mulai menyala. Su Zixi bertanya dengan lugas, setahu saya, hubunganmu dengan Ye Feng sepertinya tidak baik-baik saja. Bukankah sudah sampai pada tahap tidur bersama? Apa maksudmu? Liu Sui mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Su Zixi. Su Zixi tersenyum dan menjawab, saya tidak bermaksud menyinggung, saya hanya berpikir seseorang dengan status dan kondisi seperti Nona Liu seharusnya mencari seseorang yang lebih baik, bukan? Itulah yang seharusnya tidak dikhawatirkan Nona Su. Liu Sui tersenyum, tidak membiarkan Su Zixi mendapatkan keinginannya. Memang, di masa lalu, Liu Sui mungkin mempertimbangkannya. Tapi sekarang, Liu Sui sudah punya perasaan pada Ye Feng, dan sekalipun Ye Feng belum mencapai banyak hal, dia tidak akan meremehkannya. Menurut pandangannya, jika diberi cukup waktu, Ye Feng pasti akan bangkit dengan kuat. Mendengar jawaban Liu Sui dan melihat ekspresinya, Su Zixi merasakan bahwa situasinya mungkin tidak seperti yang dibayangkannya.
Sepertinya Liu Sue benar-benar peduli pada Ye Feng. Namun, Su Zixi tidak menyerah dan melanjutkan, "Nona Liu, saya pikir Anda harus memiliki kesadaran diri. Ya, status dan posisi Anda cukup baik. Tetapi bila dibandingkan denganku, menurutmu bagaimana kedudukanmu?" "Sejujurnya, saya menyukai Tuan Ye Feng, dan saya harap Nona Liu dapat membantu saya dalam hal itu." Mendengar kata-kata Su Zixi, Liu Sue dilanda badai emosi. Ia tak pernah menyangka akan seperti ini. Kapan Ye Feng terlibat dengan Su Zixi? Bagaimana kalau aku bilang tidak? Ekspresi Liu Sue berubah saat dia menatap Su Zixi. Mendengar kata-kata Liu Sue, Su Zixi menyeringai, "Saya selalu berpikir orang harus memiliki kesadaran diri. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa memenuhi kebutuhan Ye Feng? Apa kau benar-benar berpikir kau layak untuknya? Ada perbedaan yang sangat besar di antara kita. Aku sungguh tidak tahu dari mana kau mendapatkan keberanian untuk bersaing denganku." Dengan kata-kata Su Zixi, kondisi emosional Liu Sue mengalami perubahan drastis. Bab 58, Liu Sue menghilang. Memang, dengan kata-kata Su Zixi, Liu Sue merasa sangat dirugikan. Dia tahu bahwa dibandingkan dengan Su Zixi, dia sangat tidak berarti, sangat rentan, dan dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memperjuangkan dirinya sendiri. Meski begitu, mengapa Ye Feng tidak bisa berbicara dengan benar? Mengapa dia harus menggunakan kata-kata seperti itu untuk mempermalukannya dan menginjak-injak harga dirinya? Liu Sue tidak mengatakan apapun, dan di permukaan, dia tampaknya telah menerima nasibnya. Melihat Liu Sue tidak berkata apa-apa, Su Zixi melanjutkan, "Saya harap kamu bisa memikirkannya baik-baik, benar-benar memikirkannya dengan matang. Jika kau bersedia menjadi salah satu dari kami, tidak peduli permintaan masuk akal apapun yang kau miliki, selama itu masih dalam kemampuanku, aku bisa menjanjikannya padamu." Kata-kata Su Zixi tiba-tiba membuat Liu Sue gusar, dan ia langsung murka, "Menurutmu aku ini Liu Sue? Apa perlu mempermalukanku seperti ini? Apa aku ini orang yang begitu hina? Hentikan mobilnya untukku." Di tengah teriakan marah Liu Sue, Su Zixi memberi isyarat kepada pengemudi untuk berhenti. Setelah mobil berhenti, Liu Sue keluar dan melarikan diri. Melihat pemandangan ini, Su Zixi mengerutkan kening, menyadari dia mungkin telah melakukan sesuatu yang salah. Tetapi dia tidak memikirkannya terlalu dalam, berencana untuk berbicara dengan Liu Sue lagi dalam beberapa hari. Namun, saat Ye Feng bangun, hari sudah siang. Tadi malam, dia bangun terlalu malam untuk berkultivasi, dan dia benar-benar tidak bisa bangun di pagi hari. Tepat setelah bangun, Ye Feng menerima telepon dari Liu Sue. "Halo, ada apa?" Melihat Liu Sue, Ye Feng buru-buru menjawab panggilan itu. Sebelum Ye Feng sempat berkata apa-apa, ia disela oleh Liu Sue, yang suaranya terdengar sangat marah. "Ye Feng, jadi serendah inikah aku di hatimu? Apa aku benar-benar tak berharga? Kenapa kau mencari orang untuk mempermalukan dan menginjak-injakku seperti ini? Baiklah, kamu cuma mau cerai, kan? Aku setuju. Kita cerai sekarang juga, kamu puas? Mulai hari ini, aku tidak ada urusan denganmu. Jalani hidupmu sebagai menantu manja dari keluarga kaya. Aku tidak ingin melihatmu lagi, dasar bajingan." Dengan raungan kemarahan terakhir, Liu Sue dengan sedih menutup telepon. "Halo, ada apa?" Ye Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi yang didengarnya hanyalah suara panggilan berakhir. Ketika Ye Feng mencoba menelepon kembali, ia hanya mendengar pesan yang mengatakan telepon dimatikan. Apa yang terjadi lagi? Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Feng benar-benar bingung, berpikir, ada apa ini? Oleh karena itu, Ye Feng segera menghubungi nomor Sukun. Begitu panggilan tersambung, Ye Feng bertanya dengan nada mendesak, "Apakah kamu memprovokasi Liu Sue? Apakah kamu membawa seseorang untuk mempermalukannya?" "Tidak mungkin. Padahal aku tahu dia kakak iparmu, mana mungkin aku berani." Sukun juga bingung, dia belum melakukan apapun, tapi masalah baru saja jatuh dari langit. "Kalau begitu, jemput aku dan antar aku ke perusahaan Liu Sue," perintah Ye Feng dengan tidak sabar. Sukun tidak berani mempertanyakan apapun, selama itu adalah permintaan Ye Feng, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhinya. Setelah menutup telepon, Ye Feng merasa ada yang tidak beres. Dari cara Liu Sue berbicara, mengapa dia terkesan seolah-olah telah kehilangan harapan. Jadi, Ye Feng segera menjadi cemas dan mengirim pesan mendesak Sukun untuk bergegas.
Atas desakan Ye Feng, Su Kun bergegas menemui Ye Feng dan membawanya langsung ke perusahaan Liu Sue yang baru didirikan. Terlebih lagi, Su Kun dan Ye Feng mencari secara menyeluruh di kantor Liu Sue, dan karena tidak melihat seorang pun, mereka pergi mencari wakil presiden perusahaan baru. Di mana Liu Sue? Melihat wakil presiden, Su Kun segera bertanya. Presiden Liu belum datang bekerja. Wakil presiden menggelengkan kepalanya. Apakah dia mengatakan kemana dia pergi? Ye Feng bertanya dengan mendesak. Aku tidak tahu, tapi wakil presiden tidak tahu apa-apa. Kemana dia pergi? Mendengar jawaban wakil presiden, Ye Feng mengerutkan kening. Jangan khawatir, aku akan mengerahkan orang untuk menemukannya, dan kita pasti akan menemukan kakak iparmu. Melihat Ye Feng yang sangat cemas, Su Kun segera berjanji. Maka, di bawah arahan Su Kun, banyak orang mulai bertindak, mencari Liu Sue di seluruh kota. Para pengikut Su Kun, melihat kesempatan besar seperti itu, tentu saja ingin menunjukkan kemampuan mereka. Jadi, mereka juga mengerahkan teman-temannya untuk melakukan pencarian karpet. Tapi Jiang Cheng begitu besar, bagaimana mungkin begitu mudah menemukan satu orang? Seiring berjalannya waktu, Ye Feng segera menghubungi nomor telepon ibu Liu Sue. Dasar tidak berguna, beraninya kau meneleponku. Sudah berapa hari kau tidak pulang untuk mengerjakan pekerjaan rumah? Apa kau mau bermalas-malasan? Begitu panggilan tersambung, suara Jin Er yang membentak terdengar dari telepon. Ye Feng merasa cemas, jadi dia cepat-cepat menyela. Apakah kamu tahu kemana Sue Er pergi? Pergi kerja, kan? Kenapa kamu mencari Sue Er? Apa kamu mau minta uang lagi? Biar ku beritahu, kalau berani minta uang lagi pada Sue Er, kupatahkan kakimu. Jin Er mengucapkan banyak kata-kata tak berguna, tapi tak satu pun membantu. Di sisi lain, mendengar kata-kata Jin Er, Liu Qi tak dapat menahan diri untuk menciutkan lehernya dan berkata lemah, kurasa dia mungkin akan mematahkan lehermu, kau bukan tandingannya. Memang, memikirkan kemampuan Ye Feng dalam bertarung, dia merasakan kulit kepalanya geli, memusuhi seseorang yang bisa bertarung seperti itu sangatlah tidak bijaksana. Tidak bisakah aku mencari orang untuk melakukannya? Gadis kecil, kenapa kau membantu orang luar? Tegur Jin Er dengan marah. Berapapun orang yang kau temukan, mereka bukan tandingannya, balas Liu Qi dengan nada kesal. Anak nakal, beraninya kamu membantah. Jin Er geram dan mengambil sesuatu untuk dipukul, membuat Liu Qi takut dan lari. Di sisi lain, Ye Feng, yang mendengar percakapan mereka, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menyela, Sue Er tidak pergi bekerja. Apa dia bilang dia akan pergi ke suatu tempat? Apa, nggak masuk kerja? Kalau begitu aku nggak tahu. Mendengar kata-kata Ye Feng, Jin Er buru-buru menggelengkan kepalanya dan terus mengomel, dasar pecundang, jangan ganggu Sue Er, atau... Mendengar dia mulai omong kosong lagi, Ye Feng cepat-cepat menutup telepon. Berani menutup telepon. Melihat Ye Feng menutup telepon, Jin Er sangat marah dan mengangkat telepon untuk menelepon lagi. Tetapi karena itu nomor teleponnya, Ye Feng langsung menutup telepon. Namun Jin Er menolak untuk berhenti, dan terus melancarkan serangan telepon bertubi-tubi. Melihat betapa mengganggunya dia, Ye Feng langsung mematikan teleponnya, lalu mengambil telepon Su Kun dan menelepon Liu Xinian. Namun, Liu Xinian juga tidak tahu kemana Liu Sue pergi. Terlebih lagi, dia tidak mendapatkan informasi yang berguna. Begitu Jin Er mendengar suara Ye Feng, dia langsung merebut ponselnya dan meneruskan umpatannya. Karena ketakutan, Ye Feng segera menutup telepon. Tetapi, Jin Er menelepon lagi, dan saat Ye Feng menutup telepon, dia menelepon lagi. Mari kita lihat, memulai babak baru pengeboman telepon. Namun, Ye Feng tidak takut, ia hanya melemparkan ponsel itu ke Su Kun. Lagi pula, itu bukan ponselnya. Yang paling dikhawatirkan Ye Feng saat ini adalah keselamatan Liu Sue. Kemana sebenarnya Liu Sue pergi? Bab 59, Liu Sue dalam bahaya. Bro, apa kalian punya kenangan penting? Su Kun, melihat kecemasan Ye Feng, segera mengingatkannya. Kenangan penting. Dengan pengingat Su Kun, Ye Feng akhirnya teringat sebuah tempat. Dari sudut pandang orang luar, Ye Feng menikahi anggota keluarga Liu dan menyetujui pernikahan yang direstui dengan Liu Sue tampak seperti dia kekurangan uang dan dengan rakus mendambakan kekayaan keluarga Liu. Namun itu tidak sepenuhnya benar. Uang memang sangat penting bagi Ye Feng saat itu,
tetapi itu sama sekali bukan alasan baginya untuk menikah dengan keluarga Liu. Alasan utamanya adalah karena malam itu 6 bulan lalu. Hari itu, Ye Feng diganggu oleh sekelompok penjahat di sebuah alun-alun terpencil. Para penjahat itu bukan saja memukuli Ye Feng dengan kejam, tetapi mereka juga memaksanya memakan kotoran anjing. Ye Feng menolak, jadi mereka menjatuhkannya. Pada saat kritis, Liu Sue muncul bersama sekelompok orang. Melihat Ye Feng diganggu, Liu Sue memerintahkan orang-orangnya untuk mengusir para perusuh itu. Hari itu, Ye Feng memiliki kesan yang sangat baik terhadap Liu Sue, selalu merasa bahwa Liu Sue seperti dewi yang turun dari surga, benar-benar dewa yang hidup. Sejak saat itu, tertanamlah keyakinan di hati Ye Feng, bahwa sekalipun harus mempertaruhkan nyawanya, ia akan melindungi Liu Sue dan tidak akan membiarkan siapapun mengganggunya. Jadi, kemudian ketika Liu Sue menemukan Ye Feng dan memintanya untuk menjadi menantunya, Ye Feng setuju tanpa berpikir panjang. Ayo pergi, bawa aku ke lapangan XX. Mengira Liu Sue mungkin ada di sana, Ye Feng segera memberi isyarat. Atas saran Ye Feng, Su Kun buru-buru membawa Ye Feng ke lapangan XX tanpa penundaan. Di sisi lain, Liu Sue tengah menatap alun-alun kecil yang familiar di hadapannya, mengingat kembali adegan setengah tahun lalu. Awalnya dia hanya ingin jalan-jalan saja, tapi tanpa diduga, dia malah berakhir di sini. Melihat pemandangan yang familiar ini, Liu Sue tertawa dingin. Dia tidak pernah menduga bahwa keputusan yang diambilnya akan benar-benar membuatnya jatuh cinta pada Ye Feng. Memang awalnya dia menemukan Ye Feng murni karena dipaksa oleh keluarganya, dia melihat bahwa Ye Feng bukanlah orang jahat, jadi dia hanya ingin mencari seseorang untuk dinikahinya dengan santai. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan benar-benar jatuh cinta padanya, dan berakhir dengan terluka begitu dalam dan dipermalukan dengan begitu menyedihkan. Ya Tuhan, beginikah caramu memperlakukan orang baik? Beginikah caramu membiarkan dia membalas kebaikan dengan kekejaman? Teringat akan jasanya menyelamatkan Ye Feng di sini, Liu Sue berteriak keras, melampiaskan amarahnya atas ketidakadilan takdir. Awalnya, dia berpikir jika dia memberikan cinta, dia bisa menjalani kehidupan bahagia bersama Ye Feng. Namun, dia tidak menyangka itu semua hanya angan-angannya saja. Pada saat ini, dia menarik perhatian sekelompok hooligan. Salah seorang penjahat, saat melihat Liu Sue, berkata dengan curiga, "Bos, bukankah dia terlihat familiar bagimu?" Setelah kau menyebutkannya, dia memang terlihat agak familiar. Apa kita pernah bertemu dengannya sebelumnya? Bos hooligan itu mengangguk. Sialan. Bukankah dia yang menghajar kita bersama gengnya setengah tahun lalu? Seorang preman lain, setelah mencari beberapa saat, menepuk dahinya dan berteriak. Sialan, itu benar-benar dia. Si bos mengamati dengan saksama, menepuk dahinya, lalu berteriak. Benar saja, para perusuh ini adalah orang-orang yang menindas Ye Feng dan dipukuli oleh gerombolan Liu Sue. Sialan, dia menghajar kita habis-habisan waktu itu, kita nggak bisa lepasin dia. Buruan tangkap dia buat aku. Melihat itu Liu Sue, bos preman itu menggertakkan giginya karena marah dan segera memberi isyarat. Atas perintahnya, para anteknya bergegas maju untuk mengepungnya. Apa yang sedang kau lakukan? Merasa situasinya salah, Liu Sue bertanya dengan dingin. Bosnya dengan bangga mendekati Liu Sue dan menggodanya. Oh, apakah nona muda sendirian hari ini? Apakah kamu mengenalku? Liu Sue sedikit mengernyit, bertanya dengan sedikit tidak senang. Tentu saja, bos itu terkekeh, menunjuk bekas luka di wajahnya, lalu menjawab, semua ini berkatmu, waktu kamu menghajar kami dengan gengmu, bukankah kamu cukup sombong? Kenapa kamu bersembunyi di sini sambil menangis hari ini? Mendengar perkataan pria itu, Liu Sue menyadari keadaan buruk dan ingin melarikan diri. Mau kabur, terlambat. Namun, pria itu tertawa jahat dan terus mendekati Liu Sue. Siapa yang membuat wanita muda secantik ini kesal? Jangan takut, kalau nggak ada yang menghargai kamu, aku yang akan menghargai kamu. Aku janji bakal bikin kamu merasa surgawi nanti. Senyum orang ini semakin lama semakin jahat, benar-benar menjijikkan. Kau, jangan mendekat, kalau berani berbuat apa-apa padaku, aku tidak akan membiarkanmu pergi, ancam Liu Sue sambil melangkah mundur. Berhasil? Ya, setelah aku puas, aku akan menjualmu ke negara lain. Siapa tahu itu aku? Pria itu mencibir, menjawab dengan acuh tak acuh. Tidak, aku akan memberimu uang, banyak sekali uang, biarkan aku pergi saja.
oke. Mendengar kata-kata pria itu, Liu Sue langsung panik. Uang, kita bicarakan itu nanti setelah aku bersenang-senang, ambilkan dia untukku. Tapi, bos hooligan itu tidak tertarik pada uang sekarang. Memang, berhadapan dengan kelas kecantikan seperti Liu Sue, siapa yang tidak akan tergoda, apalagi para hooligan ini. Dengan sinyalnya, para anteknya segera mengambil tindakan untuk menangkap Liu Sue. Melihat kejadian ini, bos hooligan itu mengangguk puas dan terus mendekati Liu Sue dengan penuh semangat. Nona muda, berhentilah meronta, kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Saat dia terus mendekat, Liu Sue menjadi sangat cemas. Jadi, ketika dia hanya berjarak 30 cm darinya, Liu Sue tiba-tiba menyerang, menggunakan dahinya untuk menjatuhkan bos hooligan itu. Si penjahat yang kena pukul langsung jatuh, kepala belakangnya berdarah. Melihatnya terluka, bos hooligan itu benar-benar murka, wajahnya berkerut dengan ekspresi muram, berteriak marah, sialan. Main jual mahal, setelah aku selesai denganmu, aku akan memberi kesempatan pada semua saudara ini. Bukan hanya itu, aku akan membawamu ke daerah kumuh dan membiarkan semua orang miskin dan hina ikut bergabung, menjadikanmu pelacur paling murahan dan terhina. Dengan omannya, Liu Sue tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Jika dia benar-benar melakukan itu akan lebih memalukan daripada kematian, siapa yang tahan siksaan seperti itu. Terutama Liu Sue. Liu Sue tidak dapat membayangkan, jika ini benar-benar terjadi, keberanian apa yang dimilikinya untuk tetap hidup di dunia ini. Saat itu tiba, bukan hanya orang lain, bahkan dia sendiri pun tak akan bisa melihat dirinya sendiri, kan? Saat itu tiba, dia pasti sudah hancur total. Tidak, kumohon, jangan. Seketika, Liu Sue berteriak putus asa, berharap seseorang datang menyelamatkannya. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia menangis, para perusuh itu tidak mau mendengarkan. Pada saat ini, bos hooligan itu mendekatinya dengan senyum jahat selangkah demi selangkah. Terlebih lagi, langkah pertamanya adalah meraih pakaian Liu Sue, bersiap untuk merobeknya guna melihat sekilas pemandangan di dalamnya. Membayangkannya saja sudah membuatnya bergairah tak henti. Bab 60, kau sedang mencari kematian. Jika kau berani menyentuhnya, aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini, enyahlah. Tepat pada saat itu, terdengar teriakan marah. Pada saat yang sama, sesosok gelap melesat masuk, kecepatannya sangat cepat, jauh melampaui kecepatan orang biasa. Saat sosok itu melaju kencang, bayangan-bayangan pun mengikutinya. Astaga, sehebat inikah kekuatan seorang kultivator? Melihat pemandangan ini, Sukun di belakang tercengang. Ya, yang datang adalah Ye Feng dan Sukun. Melihat Liu Sue dalam bahaya, Ye Feng memacu kecepatannya hingga batasnya, jauh melampaui kecepatan yang pernah ditunjukkan sebelumnya. Pada saat yang sama, saat Ye Feng menyerang, preman terdepan itu bahkan belum bereaksi sebelum ia menjerit memilukan, dan seluruh tubuhnya terlempar keluar. Setelah berhadapan dengan penjahat utama, Ye Feng segera menyerang, berhadapan dengan beberapa orang yang mengendalikan Liu Sue. Saat jeritan memilukan terdengar, para penjahat itu tergeletak di tanah dengan menyedihkan, tidak bisa lebih menyedihkan lagi. Pada saat yang sama, Ye Feng mendukung Liu Sue, bertanya dengan khawatir, sayang, kamu baik-baik saja. Ye Feng, melihat itu adalah Ye Feng, Liu Sue mengerutkan kening, memalingkan wajahnya ke samping, tidak ingin melihat Ye Feng. Namun Ye Feng tidak marah, malah menatap para penjahat di depannya, ingin melampiaskan amarahnya kepada mereka. Sialan kau, siapa kau sebenarnya? Si preman yang babak belur itu, setelah berdiri, berteriak dengan marah. Mendengar perkataan bosnya, seorang penjahat di sampingnya dengan cepat menjawab, "Bos, itu anak nakal yang kita beri pelajaran tadi." Sialan, itu dia. Melihat itu Ye Feng, preman yang memimpin itu semakin marah, menunjuk Ye Feng dan memerintahkan, "Bagus, lunasi dendam lama bersama-sama, bunuh dia untukku." Di bawah komandonya, para penjahat itu menyerbu ke arah Ye Feng, tampak ganas dan kejam. "Tepat sekali, kalau aku tidak menghajarmu sampai kau memanggilku ayah hari ini, aku bukan Ye Feng." Melihat tindakan mereka, Ye Feng mencibir, menunjukkan ekspresi meremehkan. Di tengah ekspresi terkejut para penjahat itu, Ye Feng tampaknya telah membuka cheat, menjatuhkan satu demi satu penjahat dengan cepat ke tanah. Sial, kok dia bisa jago banget berkelahi? Apa dia jadi orang lain? Tidak,
Aku tidak ingin bertarung lagi. Aku ingin pulang dan mencari ibuku. Dunia ini terlalu berbahaya. Melihat Ye Feng begitu mahir berkelahi, para penjahat itu langsung tercengang, berteriak-teriak dan berusaha melarikan diri. Tetapi sekarang mencoba melarikan diri tampaknya sudah terlambat. Mereka belum berlari beberapa langkah ketika Ye Feng menyusul mereka dan langsung menjatuhkan mereka. Melihat Ye Feng bagaikan dewa pembantai, melihat Ye Feng begitu kuat, penjahat terdepan pun ketakutan hingga kakinya gemetar amat hebat. Pada saat ini, Ye Feng terus mendekatinya, wajahnya penuh amarah. Hal itu membuatnya makin takut sampai menangis, sambil berteriak keras, "Pak, saya panggil kakek saja, saya tidak berani lagi, tolong ampuni saya." Bersamaan dengan itu, ia berlutut, bersujud dan memohon belas kasihan, benar-benar seorang pengecut yang memakan hal-hal lunak dan takut pada hal-hal keras. "Kau tak peduli, beraninya kau menyentuh wanitaku, kau punya keinginan mati, tahukah kau?" Tapi bagaimana mungkin Ye Feng bisa membiarkannya begitu saja? Dengan teriakan marah, Ye Feng memberinya pelajaran yang paling keras. Wajah penjahat utama itu langsung dipukul hingga membentuk kepala babi, bengkak hingga tidak masuk akal, sangat lucu. Setelah memberi mereka semua pelajaran, Ye Feng menendang mereka semua bersamaan, sambil berkata dengan keras, "Minta maaf, berlutut dan minta maaf padanya, kalau dia tidak mau memaafkan kalian, jangan salahkan aku karena bersikap kejam." Mendengar perkataan Ye Feng, para penjahat itu menggigil ketakutan, lalu segera berlutut di hadapan Liu Xue, memohon ampun dengan suara keras. "Nona, kami buta, kami takkan berani lagi, maafkan kami. Saya punya orang tua dan anak-anak yang harus dinafkahi. Nona sayang, aku bersujud padamu, anggap saja aku kentut, lalu lepaskan aku." Dalam sekejap, orang-orang ini dengan patuh meminta maaf, sikap mereka tidak bisa lebih tulus, semuanya dipaksakan oleh Ye Feng. Mereka curiga jika mereka tidak bisa mendapatkan pengampunan, Ye Feng mungkin benar-benar membunuh mereka. Beberapa orang bahkan ketakutan sampai mengompol, sungguh sekelompok pengecut. Pada saat ini, Su Kun berjalan mendekat, menatap Ye Feng dengan khawatir dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," Ye Feng mengangguk. Melihat Su Kun, jiwa mereka hampir ketakutan, dan bersujud lebih keras lagi. Su Kun mungkin tidak mengenal mereka, tetapi mereka mengenal Su Kun, putra Master Su, sosok yang luar biasa kuat. Melihat Ye Feng tidak hanya bisa bertarung, tetapi juga memiliki koneksi seperti Su Kun, mereka merasa seperti benar-benar gantung diri, lelah hidup. Memang, untuk apa memprovokasi orang lain, apalagi memprovokasi tokoh legendaris seperti dia? Itu sama saja dengan mencari kematian. Semuanya baik-baik saja sekarang, kembalilah dulu. Pada saat yang sama, Ye Feng memberi isyarat. "Kalau terjadi apa-apa, hubungi aku. Sekalipun kau membunuh mereka, itu bukan masalah besar." Su Kun mengangguk, menatap para preman di tanah dan berkata dengan dingin. Mendengar perkataan Su Kun, para penjahat itu ketakutan dan terus meningkatkan upaya sujud mereka. Dengan jaminan Su Kun, bahkan jika Ye Feng membunuh mereka, itu seperti menghancurkan sekelompok semut tanpa masalah apapun. Oleh karena itu, mereka menjadi lebih takut. "Berperilaku baiklah, teruslah." Setelah Su Kun pergi, Ye Feng berteriak dengan marah, membuat para penjahat ini berperilaku lebih baik, lalu berjalan ke sisi Liu Xue. "Kenapa kau di sini? Aku tidak ingin melihatmu." Liu Xue menatap Ye Feng dengan nada kesal, lalu memalingkan kepalanya. Apa yang terjadi? Ye Feng merasa dirugikan, karena tidak melakukan apapun. Bagaimana ini bisa terjadi? Tapi Liu Xue mendengus, dingin, mengabaikan Ye Feng. Melihat ini, Ye Feng menjadi cemas, langsung memeluk Liu Xue. "Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, dasar brengsek." Liu Xue memeluknya, melawan dan mengumpat. "Aku takkan melepaskannya, sungguh takkan melepaskannya." Tapi Ye Feng tak mau melepaskannya, perilaku nakal yang khas. Melihat dirinya tak bisa lepas, Liu Xue menangis karena merasa diperlakukan tidak adil, dan bertanya, "Apa sebenarnya yang kau inginkan? Kenapa kau mencariku?" "Aku ingin tahu, apa yang sebenarnya terjadi," jawab Ye Feng dengan sungguh-sungguh dan tulus. "Apa yang terjadi, kau tidak tahu. Bukankah ini semua hasutanmu? Mau sampai kapan kau membodohiku?" Liu Xue mencibir, mengejek dirinya sendiri. Melihat ini, hati Ye Feng terasa sakit entah kenapa.
Ia telah bersumpah untuk tidak pernah membiarkan Liu Sui menderita atau diganggu, tetapi sekarang tampaknya ia telah mengingkari janjinya. Ye Feng begitu cemas hingga ia hampir menjadi gila, lalu dengan lembut melanjutkan, aku sungguh tidak melakukannya, bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Selanjutnya bab 61, Kemarahan Ye Feng.